Shalom, apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kolom 26. Hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Ada yang spesial loh hari ini karena masih dalam rangkaian syukur memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita akan beribadah bersama-sama. Adik-adik, hari lepas hari, kalau bersama dengan Tuhan Yesus pasti bertambah indah. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu ini untuk membuka ibadah kita dengan doa. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kami waktu untuk beribadah bersama lagi di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang beribadah bersama-sama saat ini dari rumah kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Amin. Adik-adik, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, adik-adik, kalau bahasa Inggrisnya pahlawan apa? Iya, betul sekali. Hero alias pahlawan. Tetapi adik-adik tahu kan bahwa ada yang paling super dari pahlawan? Superhero. Siapa superhero? Ya, Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita akan menyanyi bersama-sama lagu Yesus Superhero dengan gerakan sambil berdiri. Angin ribut tiada dapat mata buta dan terintang dia Yesus. Hey hey superhero. 5.000 diabli makan legion jahat habis diterjang dia Yesus. Hey hey superhero. Bahkan mati bagiku, hapus semua dosaku dia Yesus. Hey hey superhero. Yesus lebih dari semua hero. Adik-adik, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita menyanyi lagi lagu Lihatlah, lihat semua aku punya tangan dan kaki yang bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Lihatlah, lihat semua, aku punya tangan dan kaki yang dapat aku gerakkan untuk memuji Tuhan. Tangan kananku, tangan kiriku dapat aku gerakan, dapat memegang, dapat menulis, dapat bertepuk tangan. Lihatlah, lihat semua, aku punya tangan dan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Kaki kananku, kaki kiriku
dapat aku gerakan, dapat berjalan, dapat melompat, dapat berlari-lari. Satu lagu lagi adik-adik kita akan nyanyikan, judulnya Akulah Pintu. Siapa? Tuhan Yesus yang menjadi pintu untuk kita boleh berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Karena itu mari kita nyanyikan pujian ini, Akulah Pintu. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut Gembala Yesus, Gembala yang baik. Aku percaya padanya, Dia menjaga dombanya. Marilah mengikut Dia dan mendengar katanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu yang lalu terdapat di dalam Mazmur 111 ayat 10a. Bunyinya, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10a. Bagi adik-adik yang menghafal, tolong kirimkan videonya di grup WA Anak Sekolah Minggu Kolom 26. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan lagi cerita firman Tuhan dan akan membaca Alkitab bersama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Dalam mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, mari kita menyanyi bersama, Jalan Hidup Orang Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami saat ini yang akan membaca Alkitab dan akan belajar dari cerita firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab hari ini. Berkati kami semua dengan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti cerita firman-Mu dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai 15. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita
di Kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Berikut ini bunyi firman Tuhan sekaligus dengan gambar-gambar ceritanya. Yuk saksikan sama-sama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar, menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka, terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga menjadi kuat. Nah, adik-adik, Raja Uzia menjadi raja dalam umur yang masih sangat muda. Tetapi
karena tuntunan dari ibunya dan juga dari Imam Zakaria, maka Raja Uzia bisa memerintah sebagai raja dengan takut akan Tuhan. Dia dapat memenangkan banyak pertempuran, dia bisa menguasai banyak daerah, bahkan memperlengkapi pasukan dan tentaranya dengan senjata-senjata yang canggih. Raja Uzia juga memperkuat bidang pertanian dengan membuka banyak kebun anggur, menggali banyak sumur, dan beternak karena ternaknya sangat banyak. Melihat semua yang telah dilakukan oleh Raja Uzia, kita belajar bahwa Raja Uzia tidak akan mampu untuk melakukannya tanpa campur tangan, tanpa berkat pimpinan dari Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan terhadap pertempuran yang dilakukan oleh Raja Uzia dan pasukannya. Tuhan juga yang membuat berhasil segala usaha yang dilakukan oleh Raja Uzia. Semua ini adalah karena Raja Uzia menjadi pemimpin yang baik, yang taat kepada Tuhan dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik belajar dari cerita firman Tuhan tentang Raja Uzia kali ini, maka torang diajar untuk nyandak perlu malu, nyandak perlu takut-takut, ragu-ragu, biarpun masih kecil, masih sangat muda, tetapi kalau torang bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa, pasti Tuhan akan kasih kemampuan untuk torang boleh melakukan banyak hal, bahkan membuat berhasil semua yang torang kerjakan dan memberikan kemenangan. Torang mungkin tidak akan berperang, tetapi kalau torang ikut lomba, kalau torang belajar di sekolah, maka torang akan diberi kemenangan dan diberikan keberhasilan serta kesuksesan. Juga berlaku bagi semua torang pe keluarga. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ada ayat hafalan yang harus dihafalkan yang terdapat di dalam Mazmur 20 ayat 6a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Mazmur 20 ayat 6a. Nah, adik-adik, mari torang sambut torang cerita firman Tuhan hari ini dengan menyanyi bersama-sama lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahannya, nanti Enci akan menjemput di rumah adik-adik masing-masing. Dalam ungkapan syukur ini, kita menyanyi bersama-sama betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Kita bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan
Adik-adik, saat ini mari siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan kehidupan kita di sepanjang minggu yang baru yang akan kita jalani lagi. Dalam persiapan, kita akan berdoa bersama, kita menyanyi lagu Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama hari ini, dan juga kami sudah belajar dari cerita firman Tuhan tentang Raja Uzia hari ini. Menjadi pemimpin yang baik karena taat dan melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tolonglah kami untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini untuk kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru yang akan kami jalani. Pimpin dan sertai, berkati kami semua, anugerahkan kesehatan, kekuatan, limpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami secara pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan, mata pencarian orang tua kami, dan juga mampukan keluarga kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami doakan daerah kami, Kelurahan Bahu, kota kami, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati untuk gereja kami, Jemaat Gemim Immanuel Bahu, juga Kolom 26. Tuhan berikan senantiasa kami kerinduan untuk setia melayani Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Syukur dan permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi sahabat kami, yang menjadi dokter terbaik, yang selalu akan menyembuhkan untuk teman-teman atau juga orang tua yang sakit. Biarlah kesembuhan boleh mereka alami dan terima dari Tuhan melalui segala upaya, usaha pengobatan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita di hari ini. Kita akan tutup ibadah ini dengan kita bangkit berdiri lagi dan kita menyanyi bersama lagu Majulah Laskar-Laskar Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati orang semua sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa minggu depan.